Selamat malam teman-teman semua. Oke. Halo Rumah Buku Original, Karida. Cek suara dong, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran ya suaraku? Oke. Selamat malam, sahabat Depok Membaca Nyaring. Apa kabar semuanya di malam minggu ini? Sekarang jam 7 waktu Indonesia Barat. Waktunya santai-santai bersama keluarga, bercanda-canda, tertawa-tawa, menghabiskan hari libur. Kami Depok Membaca Nyaring akan ada live Instagram. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Halo Kak Santi. Kita akan ngobrol dengan, biasa kita ngobrol sama ibu-ibu, terus sama anaknya dan sama bapaknya ya. Kalau ini narasumbernya langsung bapaknya. Kayaknya Kak Uhannya udah ada ya. Kita langsung aja. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Uhan dan anaknya Bunga. Dan ada sesi membacakan nyaring juga. Oke Kak Uhan. Bisa nggak ya? Tuh, asik. Halo Kak Uhan. Wah, Kak ya, biar akrab ya. Halo Bunga. Ada Dede juga ada. Lagi nonton Dede-nya. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Uhan dan Bunga apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Sadri. Sehat. Mohon maaf, jangan panggil Miss di sini. Iya. Aja biar nanti kalau saya panggil Kak Uhan kan enak. Tuh, Kak Audrey. Biar lebih muda aja. Bunga. Oke, Bunga sekarang usianya berapa tahun nih? Waktu itu aku lihat Bunga masih bayi. 5. Mau 6. 5. Jalan. 5 mau 6. Udah gede aja. Aku lihat waktu Bunga masih bayi loh. Masih baru lahir. Masih gendut ya? Oh, udah 6 tahun aja. Oke, Kak Uhan, kita langsung aja ya. Boleh. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir di live Instagram Depok Membaca Nyaring. Live Instagram ini adalah keluarga membaca nyaring. Jadi kita pengen teman-teman tahu, ini loh ada keluarga yang memang sudah terbiasa membacakan buku dan mengenalkan buku kepada anak. Saya sampaikan dulu profil Kak Uhan sedikit. Kak Uhan, nama lengkapnya adalah Kak Subhan, benar ya Kak? Uhan Subhan. Uhan Subhan. Oh iya ya, ada Uhan ya. Lalu Kak Uhan ini lulusan Sastra Indonesia Universitas Pajajaran. Benar ya Kak? Betul ya. Dan Kak Uhan ini adalah seorang pendidik. Lalu Kak Uhan juga adalah seorang penulis lepas. Suka berpuisi juga ya Kak ya? Suka Sapardi Djoko Damono tuh. Dari siang sampai pulang sekolah tuh. Di ruang guru diputer-puter gitu. Musikalisasi puisi. Terus sekarang terakhir, Kak Uhan juga jadi desainer grafis. Bener Kak? Waduh, keren banget sih. Iya, bener kan? Ngedesain poster sama flyer. Ya. Oke, kita langsung ya Kak. Saya mau tanya-tanya sedikit. Pertama, saya tertarik dengan Kak Uhan ini mengenalkan buku kepada Bunga itu sejak umur berapa sih Kak? Oh ya. Kalau awal sih dari semenjak adik Bunga lahir itu saya sebenarnya udah ngenalin buku. Cuma tentu saja dia nggak bisa baca, cuma
selalu saya dekatkan gitu. Jadi kalau dia di berbaring gitu, Mm-mm. habis digituin gitu misalnya, Mm. selalu saya dekatkan buku itu ke dia, meskipun hanya untuk melihat gitu, melihat gambarnya. Tidur juga selalu saya deketin sama beberapa buku. Kalau teman-teman bisa lihat di Instagram saya itu ada bunga waktu bayi itu pasti di pinggirnya ada buku gitu. Nah, tentu saja itu meskipun buku-bukunya bukan buku-buku anak kecil, buku saya yang agak berat gitu. Mm-mm. Tapi saya suka mendekatkan dia sama buku. Belum bisa baca, belum bisa ngapa-ngapain, selalu didekatkan sama buku. Nah, baru kemudian dia mulai agak besar, barulah kita berburu buku. Sebenarnya bukan berburu sih, saya beberapa buku-buku anak itu punya. Tapi coba mencari yang lebih ringan, yang lebih renyah gitu. Itu biasanya saya cari di pedagang-pedagang buku loakan gitu, yang kecil-kecil tuh di pinggir jalan gitu. Buku second ya? Uh, Buku-buku second gitu. Karena yang mahal, yang baru tuh lumayan mahal. Jadi Oke. cari yang buku kecil gitu, yang segede-gede gini ini kan lumayan mahal sebenarnya. Tapi kalau Iya. di loak buku paling 15.000, 20.000 gitu. Sampai akhirnya lumayan sambil jalan, sambil kalau hari Minggu kemana beli buku. Atau ke toko buku, nanti dia mau Mm-mm. bukunya apa gitu. Pertama kali itu pasti buku dia pengennya yang ada yang pokoknya ceritanya tentang kucing itu dia Heeh. suka. Oke, oke. Tentang hewan ya, berarti yang pertama-tama ya yang pasti dekat dengan keseharian bunga ya Kak, buku yang dicari ya. Ya, Oke. Lanjut ya Kak. Nah, ya, eh kebiasaan membaca gitu ya. Kan Kak Uhan ini senang banget membaca buku. Di hmm, poster kami aja foto yang dikirim oleh Kak Uhan bukunya itu setumpuk ya. Terus kalau saya lihat di Instagram Kak Uhan itu bukunya banyak dan bukunya itu ada dari kumpulan puisi gitu ya. Terus ya, buku-buku novel-novel kayak N. Hadini tuh yang lagi dibaca di poster kan. Itu apakah ya. pernah gitu bunga dipaparkan kepada bahasa yang sastra banget lah istilahnya? Kalau itu dia buku-buku saya untuk anak kecil kan pasti berat gitu. Mm -mm. Saya memulainya dengan bagaimana buku itu yang penting dia bisa raba, dia bisa lihat Oke. gitu. Mm Kalau membacakannya gimana? Nah, saya sebenarnya tidak membacakan untuk bunga, -mm. saya membiasakan diri untuk membaca keras gitu. Ada bunganya di situ, tapi saya tidak niatkan untuk agar bunga bisa paham, agar bunga Mm. bisa mendengarkan enggak gitu. Tapi saya membiasakan diri kalau baca tuh agak dikerasin gitu, sehingga suasana di ruangan saya yang kecil tuh ada suara saya yang dominan gitu, lagi baca. Terutama puisi karena uh, saya tuh suka gitu bacain puisi keras-keras gitu sambil gaya-gaya sambil kayak gimana nanti ngeliatin gitu bapaknya kayak orang kayak orang aneh gitu lagi baca puisi gitu. Kadang apa atau istri saya juga apa ngeliatin gitu padahal saya lagi baca puisi ntar bunga ngerespon gitu misalnya. Kebanyakan memang puisi yang saya suara lebih lebih keras. Kalau yang lain-lain ya memang ada ya kayak buku-bukunya dia tuh pasti dibacain keras. Yang lainnya yang buku novel gitu. Nah, saya bacakan keras tapi nggak terlalu atraktif gitu. Yang penting saya mendominasi suara di ruangan. Baik, baik, baik. Seru banget ya. Berarti kan sedikit banyak bunga di pasti kan gini, ayah buku apa sih? Penasaran gitu ya kalau Kauhan lagi baca novel gitu nggak? Ya, Pengen ya, tahu gitu. ya. Kadang gitu. Kita lagi baca apa nanti ngejeda sebentar. Ini ayah apa Hah? sih gitu. Dia lihat covernya gitu misalnya. Habis itu ya paling nanya baca apa sih gitu. Udah
dia aktivitas lagi gitu. Tapi dulu pernah ada kejadian ini agak agak lucu juga. Buku saya kan numpuk, selalu numpuk, nggak terurus, nggak pakai lemari gitu. Pokoknya acak-acakan aja di ruangan. Uh, Sengaja tuh sama bunga diacak-acak gitu. Ya saya biarin aja. Terus kakaknya itu bilang, acak-acak, acak-acak, katanya, ayo bukunya dirobek-robek, katanya. Aja pokoknya dia pegang buku, pegang ini Ah, gitu. ah. Nggak apa-apa. Biasanya sih nggak sampai robek, saya beres lagi, nanti dia ambil lagi, acak-acakin lagi gitu. Itu waktu kecil. Kayak membiasakan diri dia dekat sama. Buku ya, pokoknya dipaparkan sedini mungkin lah ya, entah udah bisa baca atau belum gitu ya Kak. Kak, menarik nih, saya ingat sesuatu. Kauhan ini kan saking cintanya sama buku, nama lengkapnya Bunga itu kan, ah, nama lengkapnya Bunga, saya tiba-tiba pop up tuh. Nama lengkapnya Bunga ini kan So, saking cintanya sama buku, sama bacaan. Kalau kalau berkenan diberitahu ke teman-teman nama lengkapnya Bunga, saya nggak enak soalnya. Kalau misalkan ini kan nama lengkap anak gitu. Bunga coba tahu nggak nama lengkapnya, kasih tahu ke teman-teman di Instagram. Apa namanya? Hah? Nggak Bunga, tahu. nama panjangnya Bung. Coba ke situ, bilang, coba ke situ bilang. Bunga Pustaka Cordova. Namanya Pustaka Cordova namanya. Boleh ceritain dikit Kak soal namanya, biar teman-teman tahu. Eh, Pokoknya sampai dia lahir itu sebenarnya saya belum punya nama, gitu. Oke. Dia lahir itu sebenarnya belum punya nama yang ajeg gitu. Tapi saya sudah punya pikiran nih harus ada nama pustakanya gitu. Kebetulan gimana agak sedikit puitis, agak sedikit filosofis. Gitu. Jadi pustakanya apa ini? Gitu. Saya mengambil sarinya pustaka gitu. Sarinya pustaka tuh yang bagus tuh apa gitu. Saya teringat pada nama yang bagus, nama bunga. Jadi bunga pustaka, bunganya pustaka, kembangnya dari sebagai bagian dari filosofi ilmu pengetahuan dunia gitu ada. Nah, kenapa ujungnya saya ambil ke Cordova ini kan dalam sejarah Islam adalah pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan. Jadi Betul. saya ingin sekali punya anak yang cinta sama buku dan kelak dia besar akan tahu begitu hebatnya pengetahuan dari buku, terutama di Cordova di Spanyol. Itu kan kota pengetahuan dan perpustakaan. Oke, ya menarik sekali ya. Nah, arti nama bunga tuh saya tadi pas lagi ngobrol tiba-tiba inget sampai nama anak aja tuh Kauhan memberikan nama yang berkaitan dengan buku. Nah, lanjut Kak, berkaitan dengan puisi nih. Menarik ya, karena nggak banyak orang tua yang memaparkan puisi ke anak sejak dini ya, sajak-sajak seperti itu. Apakah Kauhan mendengarkan sambil mendengarkan musikalisasi puisinya FDD misalkan, atau Kauhan nyari puisi yang lain untuk sengaja diperdengarkan kepada anak-anak gitu? Ya, ya. Pada Bunga dan juga Kak Rafa ya? Ya. Pasti sih gitu. Kita kan di HP tuh ada MP3 gitu misalnya. Nah, itu saya download lagu-lagunya, jadikan MP3. Kalau dari teman atau dari YouTube, pokoknya pindahin dulu ke MP3 baru kita lihat. Zaman itu belum terlalu populer MP4 ya, masih MP3. Nah, biasanya pagi itu saya setel itu apa namanya lagu-lagunya puitis ya, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ari Reda itu kan lumayan bagus tuh. Iya, Ari Reda. Puisi gitu. Jadi saya tiap pagi tuh setel itu.
dan kebetulan gitu waktu saya masih kuliah itu teman-teman itu kan punya album musikalisasi puisi gitu. Jadi sambil mengenang zaman dulu lagu-lagunya ya saya puterin gitu. Ini kalau istri biasanya ini lagu apaan sih gitu ya, cuma dia tahu bahwa itu puisi, cuma populer ya nggak apa-apa, nggak populer karena saya menikmati ya biar yang lain juga menikmati. Nanti Bunga juga nyanyi-nyanyi meskipun dia nggak ngerti. Iya, betul. Itu apalagi FDD ya Pak, banyak ya. Musikalisasi puisinya ya. Hampir semua orang favoritnya kan ke situ gitu. Iya, betul. Oke. Lanjut lagi, Kak Uhan. Nah, tips dan trik memilih buku anak. Ya, kalau tadi kan Kak Uhan pas Bunga masih kecil, nyarinya buku-buku yang second karena biar banyak dan bisa dapat banyak dan biar dapat harga yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau sudah lebih besar begini, sudah mau SD nih ya, Bunga, udah mau SD ya? SD Udah di mau Alfikri nggak nih? Belum. Itu kata kau udah mau SD nih adik Bunga. Ya, udah mau SD ya? Aduh, udah gede aja. Tahun lagi. Mau nangis? Enggak, setahun lagi. Oh, setahun lagi. Iya, semoga nanti setahun lagi sekolahnya bisa di sekolah ya, bukan di depan laptop ya. Amin. Nah, kalau udah lebih besar gini, Pak, Pak jadi kan Kak, bisa ini nggak, tips dan trik milih bukunya udah mulai berubah nggak? Sebenarnya konsepnya tetap masih cari tempat-tempat di loakan gitu ya. Karena saya tuh seneng jalan. Kalau hari Minggu, hari libur, seneng jalan gitu. Jadi pasti ada tuh di pasar-pasar pagi, di pasar-pasar kaget itu pasti ada buku-buku yang jualan gitu. Itu konsepnya tetap masih nyari di situ. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga saya main itu ke toko buku gitu. Nah, kalau udah di toko buku saya bebaskan. Kalau dia mau buku pasti itu kita beliin gitu. Yang penting dia suka bukunya tentang apa. Dia bisa jadi suka gitu sama buku, tapi kita tahu itu dalamnya nggak terlalu cocok gitu misalnya sama dia, ya kita kasih pengertian aja bahwa itu buku yang belum bisa diiniin gitu buat dia. Silakan cari lagi yang lain yang suka. Nanti dia lari. Pokoknya dia pasti bawa tuh kalau udah kita bawa ke toko buku tuh 3 berapa gitu misalnya itu dia bawa. Gitu. Makanya konsep saya tetap ngenalinnya ke pasar-pasar pagi yang ada buku-bukunya gitu. Itu pasti. Kalau di situ kan kita mau beli berapa aja, saya terserah dia mau suka 10 kayak mau suka berapa. Karena murah ya beliin gitu. Tapi kalau ke toko buku ya pilih dulu mana yang bagus buat dia, nanti kita beliin. Ya maksimal 2 lah kalau ke toko buku yang mahal. Oke, keren. Tuh ada yang bilang ada seninya sendiri ya Kak, cari di buku-buku second. Karena ada buku yang unik, buku-buku lama yang udah nggak ada di toko buku. Ya Kak? Tuh. Nggak terlalu ini juga, nggak terlalu tipis gitu ya, tipis beberapa halaman, tapi buat anak-anak kan gambarnya yang penting besar, kelihatan wah gitu. Kalau dia ada teksnya ya udah kita enak ya kalau buat anak. Oke, siap. Nah kalau Bunga lagi suka tema apa nih? Lagi suka tema binatang ya? Ada Bunga lagi suka apa? Lagi suka apa? Cerita apa? Ada buku apa? Nah, apa ini? Mau Bunga sama Ayah mau bacain nggak? Enggak. Buat teman-teman. Enggak.
Kalau ayah Biarin. yang bacain gimana? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Iya, tapi sebentar lagi ya. Masih Kakak Audrey mau ngobrol dulu ya. Sebentar lagi baru habis itu ayah bacakan buku ya. Tuh, saya nggak tahu sih. Buku Oke. pertama yang dan kuat ini ya. Iya board book ya Kak ya. Board book. Oh, pernah nggak nih Bunga sama Kakak Rafa berantem rebutan buku? Bukan berantem sih, maksudnya memperebutkan satu buku. Aku mau baca yang ini, aku mau baca yang ini. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah Nggak rebutan pernah. buku. Kalau saing-saingan buku, iya. Kalau rebutan buku, masing-masing punya seleranya masing-masing. Oke. Jadi nggak paling seneng dia ini bikin aktivitas dari buku, nggak cuma baca gitu. Karena kita Ya, ngenalinnya, ya. saya bikin aktivitas apa gitu dari buku. Paling seneng dia bikin ini apa menara buku. Jadi tumpuk-tumpuk buku ke atas, atau nanti bikin ini kayak labirin. Jadi Hmm. di sini nanti dia harus jinjit tuh jalannya di antara buku-buku itu. Oh, main itu engkle. Jadi Pakai bukunya buku. jinjit pakai buku. Bikin kotak-kotak gitu. Pernah diinjek-injek bukunya gitu. Itu bukunya dari satu kotak ke kotak lain tuh buku gitu. Jadi dia nginjek buku. Saya sih nggak terlalu khawatir ya. Karena bukunya dia mau injek gimana pun ini apa nggak masalah gitu. Nggak bakalan hancur gitu. Oh, yang dipakai board book ya, yang kuat-kuat. Kuat. Oke. Jadi dibebaskan bereksplorasi dengan buku ya, Kak? Enggak, Ya. enggak gini, jangan Bunga, nanti itu rusak. Tahu di pinggirnya rusak gitu, enggak ya? Kalau saya nggak terlalu ini, sama bukunya dia nggak terlalu khawatir. Kecuali buku saya ya. Oh gitu ya? Kalau buku saya, waduh, robek nggak kebeli lagi ntar. Wow, ada Arif Rahmatullah nonton. Tapi kalau dia bukunya mau digimanain aja saya nggak khawatir, terserah dia. Mau diadem, mau dilempar, mau di apa gitu. Oke, berarti dengan batasan ya Kak, buku-buku Ya. sendiri boleh karena mungkin buku anak-anak itu kan board book ya, sedangkan buku Betul. kauhan itu kan udah lebih tebel, terus dia soft cover gitu ya. Soft cover, harganya mahal lagi, aduh. Oke. Nah, Bunga paling suka bikin apa nih kalau dari buku? Pernah bikin aktivitas ini nggak Kak? Diajak sama kauhan, misalkan habis baca buku, iseng-iseng diajak nulis puisi nih gitu. Biasanya sih ngegambar. Oke, ngegambar. Habis kita baca buku gitu misalnya, dia suka apa, ayo kita gambar. Jadi saya selalu sediakan kertas HPS gitu. Kertas HPS itu dia ngegambar. Ngegambar tuh sebenarnya awalnya nggak terlalu ini, cuma kakaknya kan suka ngegambar. Jadi saya baca buku, kakaknya Bunga itu Rafa tuh ngegambar. Jadi kalau ngenalin buku ke Bunga gitu, itu sekarang mau apa gitu misalnya, mau ngegambar ya. Tapi dia ngegambar dari apa yang dia baca apa atau yang kita bacain gitu. Silakan ngegambar. Mau gambar apa aja silahkan gitu. Tapi saya nggak pernah ngancam-ngancam sih memang kalau sama buku gitu. Bukunya simpan di situ, mau acak-acakan mau kayak gimana juga terserah gitu. Nggak harus misalnya ayo ini dulu baca buku dulu sebelum gini. Saya nggak biasa gitu. Jangan nanti tumbuh bacanya nggak natural gitu. Saya nggak mau. Oke, betul. Saya bilang buku tuh di ruangan ya dia acak-acak aja udah biarin. Gitu. Kalau yang nggak suka ruangannya acak-acakan ya mungkin agak bermasalah. Tapi kalau saya bukunya biarin aja acak-acakan gitu. Siap, baik. Jadi memang tidak ada
ketentuan khusus ya. Kalau Bunga mau minta dibacakan ya dibacakan. Kalau mau baca sendiri ya baca sendiri gitu ya. Ada nggak sih Kak quiet time gitu, jam baca keluarga? Secara umum sih enggak, gitu. Secara umum Oke. enggak. Tapi sempat beberapa saat kita kalau mau tidur itu punya kebiasaan itu, gitu. Saya bacain, gitu. Atau ibuin gitu misalnya, baru dia gitu. Tapi itu bukan yang harus paten gitu ya, gitu. Saya bisa kapan aja. Mau kerja, mau sebelum kerja. Pagi-pagi sebelum kerja juga bisa gitu. Kalau dianya mau saya bacain ya saya bacain gitu. Jadi nggak harus waktunya jam segini gitu misalnya. Ya mungkin berbeda ya tiap keluarga. Tiap keluarga, ya. Keluarga berbeda. Cuma kalau saya ya mau kapan aja. Kalau dia yang lagi mau, saya yang lagi mau nawarin gitu misalnya. Ya, nggak masalah mau kapan aja bisa. Oke, ini menarik ya, sudut pandang bapak-bapak banget ya. Kalau ibu-ibu kan beda ya, ini bapak-bapak banget sudut pandangnya. Pokoknya pengennya minat bacanya itu tumbuh secara natural, pertama. Organik gitu ya, bukan karena dipaksa oleh orang tua untuk membaca. Yang kedua, dengan mencontohkan membaca ya Pak. Kak, Ya. Pak terus deh. Mencontohkan membaca. Ya kan? Dipaparkan kepada buku dan dibebaskan berkreasi dengan buku. Begitu ya Kak ya. Ini ada pertanyaan. Saya yang dicoret-coret banyak, tapi nggak terlalu bermasalah, nggak terlalu fatal, nggak masalah. Gitu. Paling saya misalnya tiba-tiba saya pulang kerja ini buku. Ayo, ini siapa yang coret-coret buku? Ntar ngangas, cengenges. Tapi nggak berani. Oke. Nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa dibaca. Ya. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Santi. Kak Uhan biasanya beli buku second di mana? Di tiap kota pasti ada pasar pagi, pasar minggu. Kayaknya itu pasti ada tukang buku. Insya Allah lah ada lah. Ya, kalau saya di Depok itu kan di Merdeka gitu atau di GDC gitu. Itu kan ada pasar pagi. Sebelum corona ya, sebelum ada wabah pandemi corona itu ada. Atau ada biasanya di tiap kota saya pikir ada tuh toko-toko kecil gitu yang nyediain buku-buku second gitu. Itu saya sih seneng aja mampir dulu ke situ, ada buku-buku kecil, ada buku-buku buat anak yang ini, ya dibelilah gitu. Nambahin aja. Tapi senengnya ini ya Kak, beli langsung ya, bukan online ya kan? Online juga banyak tuh buku second sekarang di marketplace. Beli online itu agak sedikit kecuali saya tahu duluan gitu misalnya ya. Oh ini pernah nih kita lihat di mana gitu misalnya pernah kita lihat ini online ya oke. Tapi kalau saya belum kenal sama buku itu kayaknya saya belum berani gitu karena nggak ketahuan isinya tuh apa gitu. Meskipun paparannya tuh apa gitu tapi tetap buat saya agak masih belum percaya begitu aja gitu. Siap. Ini juga ya Kak, takut kalau khawatir ya kalau di toko buku online itu bajakan. Banyak tuh buku bajakan. Ya. Kasihan penulis sama ini. Agak ini juga memang di lapak-lapak biasa juga memang ada yang bajakan gitu. Tapi insya Allah saya nggak ke situ gitu ininya gitu. Karena kan ada buku-buku kelihatan lah mana yang bekas pakai gitu. Iya. Tapi agak bajakan gitu loh misalnya nggak kenalin ke yang kayak gitu. Kalau bajakan biasanya tintanya blur nggak jelas gitu. agak kurang kena aja sih sebenarnya gitu, kurang asik gitu, gak enak ngebacainnya kalau bajakan punya orang gitu misalnya. Benar Kak. Ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Arif Rahmatullah. Wah, aduh, kakak lo manggilnya. Kakak, gimana caranya menanamkan membaca buku terhadap anak di saat gawai semuanya di depan mata? Jadi udah di era digital ini kan
Gadget, gadget, Nah, gadget, gadget, gadget. eh, gawai itu kalau buat anak sekarang ini tipsnya kan mungkin gini nih. Ada yang belum kenal sama gawai, ya alhamdulillah tuh. Sebelum kenal betul sama gawai, mendingan eh, di diramein dengan buku. Tapi kalau udah terlanjur kena sama gawai, ya bisalah disiasati. Ada waktunya dia boleh pakai HP, tapi setelah melakukan aktivitas dengan buku. Tapi tentu saja gitu. Ini kan triknya harus kuat, triknya harus banyak. Karena anak-anak itu kan kalau dengan pemaksaan seperti itu pasti dia juga akan mental gitu. Tapi ya baik-baiklah. Kita ada perjanjian dulu sama anak, kapan dia boleh pakai gadget gitu misalnya. Dan kapan kita punya perjanjian bahwa saya harus membacakan ini sama buku gitu. Jadi kadang bunga juga begitu, habis sholat maghrib dia minta gadget, minta HP, ya, tapi selalu kita bilang bunga kan belum ngaji, ngaji dulu, habis ngaji baca buku dulu, habis baca buku barulah kita boleh dia pegang HP, gitu. Dengan perjanjian, tentu saja dengan perjanjian bahwa dia hanya menggunakan untuk pakai aplikasi ini, cuma berapa menit gitu misalnya. Tapi ya itu tadi gitu. Kita punya sesuatu yang menarik dulu buat dia dekat dengan buku. Tentu saja nggak tiba-tiba ke buku kalau ini ya. Kita aktivitas dulu apa, bikin role play gitu misalnya. Dan itu cobalah role play pakai buku. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan ceritanya, tapi kita pegang buku itu untuk melakukan aktivitas. Saya pikir itu bisa cara mendekatkan dengan gitu. Syukur-syukur kalau anak kita belum begitu kuat keimbas sama gadget. Itu lebih enak. Pokoknya banyak-banyakin aja dah tuh buku. Siap. Begitu ya Kak Arif. Semoga Kak Arif puas dengan jawabannya Kak Uhan. Oh, ada Kak Dwi Kayaknya juga nih Kak Uhan. Ini kayaknya yang nanya bisa WA deh sebetulnya. Oke, Kak Dwi nanya, bagaimana sih mengarahkan anak dari membaca buku komik ke buku yang lebih banyak tulisannya? Oke. Kalau komik, gini, Rafa itu saya punya pengalaman sama Rafa. Rafa kakaknya Bunga itu awal-awal dia karena dia menggambar, suka menggambar, akhirnya dia punya perkenalan dengan buku yang komik. Ya, kayak dinosaurus itu misalnya kan, pokoknya yang ada gambarnya lebih dominan gitu. Dinosaurus, kemudian How to Train. Nah, mulai dari buku-buku apa namanya itu, komik, gambar komik strip atau binatang-binatang atau apa. Nah, mulai saya arahkan untuk membaca yang teks naratif ya gitu. Oke. Ada tetap ada gambarnya gitu. Misalnya kayak kita kenal kalau saya kenalin buku itu yang Little Prince gitu misalnya. Oh iya, Kan ada itu meskipun dia naratif panjang tapi tetap ada gambarnya gitu. iya. Nah, cari buku itu, kemudian baru saya kenalin ke buku yang full naratif. Tapi ya sesuaikan lah. Karena waktu itu dia belum kenal yang film How to Train Your Dragon itu. Dragon. Saya udah kenalin tuh sama buku itu. Pasti ini menarik nih, dia bilang gitu. Dan dia tuh karena di situ kan ada hubungannya naga, terus makhluk-makhluk yang kayak begitu. Karena di awal dia kan udah dinosaurus dulu tuh gitu. Nah, tahapannya itu dari gambar, kemudian dikenalin sama buku komik, dari komik mulai dikurangi gambarnya, yang ada teksnya, teks tahapannya baru tuh ke novel yang full. Gitu. Tapi ya disesuaikan. Tentu saja kalau anak-anak kan kalau kita nggak kenal dengan apa dunianya ya nggak bakalan mau. Tapi kalau dia kenal dengan dunianya, dia suka apa gitu, dinosaurus ya kenalin dengan dinosaurus. Dan saya juga nggak tahu, aneh waktu itu, waktu saya kenalin dinosaurus itu ke Rafa,
itu tiba-tiba seolah-olah kebuka semuanya, apa aja banyak dinosaurus. Papa ketemu buku ini dinosaurus ini gitu ya. Ini dinosaurus, ketemu kaos dinosaurus, topi dinosaurus, tiba-tiba begitu gitu. Karena saya kenalin dia suka dinosaurus, jadi cara ngedukungnya tuh bukan cuma sama bukunya gitu. Bukunya, tapi pernak-perniknya juga kita dukung gitu. Ada kaos, apa itu ke situ gitu. Jadi dia senang apa yang dia lakukan dengan buku tuh, gue punya kaosnya, gue punya itulah istilahnya. Jadi ada kebanggaan buat dirinya untuk gitu. Kemudian ya baru tahapannya kan tadi itu teks naratif yang lebih panjang gitu. Dia suka. Saya kenalin makanya kayak pokoknya yang bukunya mirip-mirip Little Prince itu kan menarik ya, agak aneh. Iya, betul Kak. Jadi langkah pertama adalah mencari buku yang temanya disukai oleh anak gitu ya Kak. Kemudian dukung dengan hal-hal lain yang memang disukai anak supaya anak semangat. Nah, pertama-tama itu dari perpindahan komik ke buku yang chapter book gitu ya, yang masih ada gambarnya, itu pakai ini nggak Kak? Dibacakan nggak? Rafa, ayo sini baca sama ayah misalkan gitu. Kalau saya konsepnya memang nggak dibacain, tapi saya kasih penjelasan bahwa buku ini buku yang menarik dengan kenapa menariknya? Karena akan ada ini. Karena kita udah tahu duluan kan buku itu akan ada ini, cerita tentang ini, dan yang pasti adalah saya tekankan bahwa dengan kamu baca ini, maka pengetahuan kamu terhadap gambar, cara kamu menggambar, cara kamu menginterpretasi gambar, maka akan lebih banyak. Gitu. Jadi dia mulai, gitu misalnya. Gitu. Dia awalnya suka gambar gitu. Jadi kalau kita terangin bahwa kamu baca ini, nanti kamu akan tentang gambar justru akan lebih menarik, gitu. Akan lebih banyak. Gitu. Akhirnya ya dia akan bacain. Kalau saya bacain sih enggak gitu, karena dia udah lebih besar gitu. Jadi biar dia yang analisis, dia mengolah kalimat, dia memaknai kalimat itu. Gitu. Tapi saya bilang kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya gitu. Apa ada kalimat yang nggak ngerti, tanya. Oke, jadi karena sudah menjadi pembaca mandiri, cuman diprolog aja ya Kak, diprolog. Kemudian diprolog terus dikaitkan dengan sesuatu yang disukai. Kayak tadi, nanti kamu gambarnya bisa lebih ini gitu ya Kak ya. Tipsnya begitu ya, cari dan kaitkan dengan kesukaan anak. Gitu, misalnya. Karena caranya kebetulan kan aneh gitu. Cara menggambar ini interpretasinya apa? Nah kamu bisa mengartikan apa dari situ. Berarti kamu menggambar juga akan lebih banyak hariannya gitu. Oke, siap, menarik. Memang tips dari bapak-bapak ini ya menarik, membuka wawasan ibu-ibu juga sih. Karena agak unik. Ya kalau ibu-ibu kan ya nggak begitu lah ya. Tuh kata Kak Dwi bertahapnya. Iya betul Kak Dwi. Apakah sudah jelas Kak Dwi jawaban dari Kak Uhan? Karena kurang jelas loh. Iya, kalau kurang jelas kata Kak Uhan WhatsApp aja. Nah, ada Kak Dewi Sulistiani join. Oh, Masya Allah. Halo Kak Dewi, apa kabar? Ada Kak Nun Fashion, ada Kak Vita 2S juga. Iya, benar Kak Santi, orisinil kalau ide bapak-bapak. Makanya menarik sekali ya sudut pandang bapak-bapak itu. Jadinya bisa belajar juga. Oke. Kauhan, ini yang dinanti-nanti nih. Bapak membacakan nyaring, Bapak membacakan buku. Kayaknya semua pengen tahu. Kan selama ini lebih sering, walaupun banyak bapak-bapak yang sudah kayak Kauhan ya, memperkenalkan buku, mendekatkan buku kepada anak, dan menjadi teman baca anak. Cuman kan yang muncul ke permukaan masih sedikit nih. Yang mau diwawancarai secara live di Instagram seperti ini, jarang. Buat teman-teman Depok membaca nyaring, Pak. Silahkan. Saya ngomongnya Pak mulu. Kak Uhan, silahkan. Baca tulisannya Dewi. Ya, sesungguhnya banyak pasti orang yang memperkenalkan buku untuk anak-anaknya. Tapi ya itu tadi barangkali
ada halangan-halangan bagi mereka. Mungkin halangannya adalah soal soal show aja, soal apa namanya, tampil aja gitu. Saya yakin sebenarnya kalau kita datang ke rumahnya apa dan segala macam tuh mereka orang yang aktif terhadap buku. Tapi kalau untuk memperlihatkan ke orang lain ya mungkin belum berani gitu. Tapi sesungguhnya buat saya sebenarnya hal-hal semacam ini bisa ditularkan, bisa diperlihatkan, bisa berbagi dengan yang lain sehingga teman-teman yang lainnya juga makin seru dengan literasi, makin seru dengan membaca. Ya sebenarnya saya berbagi seperti ini kan bukan ngerasa bahwa saya juga orang hebat terhadap buku, ya enggak gitu. Tapi justru dengan begini mudah-mudahan jadi penyemangat. Karena sebenarnya kan banyak orang bertanya gimana sih ngenalin buku ke anak begitu. Iya, betul, betul. Setidaknya saya bisa berbagi sama teman-teman bahwa ya cara bisa masing-masing, tapi bagaimana kegigihan kita memperkenalkan buku itu yang harus didorong, harus kita punya kemauan untuk variatif ya gitu, bukan cuma nyuruh ayo dibaca dong, ayo dibaca, tapi justru ya kita sendiri gitu. Kita yang memperkenalkan itu, kita yang punya aktivitas itu, kita yang dalam tanda kutip gila untuk melakukan itu gitu. Buat saya nggak jadi masalah karena memang kita punya sesuatu terhadap anak ini memang harus suka sama buku gitu. Tapi kalau kitanya kurang ngedorongnya, kitanya kurang atraktif juga ya anak juga nggak tertarik gitu. Jadi kuncinya di konsistensi ya Pak, dan role model ya Pak. Ya. Oke. Nah, benar banget apa yang disampaikan Kauhan. Karena kebetulan saya pribadi, circle saya, termasuk suami saya pun ini kegiatan membacakan buku ke anak tuh bagus ya. Terus kalau bapak-bapak itu kan lebih sering berdiskusi panjang sama anak biasanya daripada ibu-ibu. Nah, cuman kan ketika diajak untuk saya ajak les, saya rekam aja nggak mau kan. Jadinya ya begitulah. Nah, makanya dengan semangat Kauhan ini diharapkan bapak-bapak yang lain yang melihat nggak perlu memikirkan gimana sih cara membacakan buku gitu ya Kak ya. Yang penting kenalkan aja. Menurut saya tuh bapak-bapak punya peran yang cukup besar terhadap literasi. Oke. Jadi menarik nih. Kalau kita berpikiran itu nanti ibunya aja lah, itu nanti di rumah. Saya pikir enggak gitu. Lebih kuat sama bapaknya kalau menurut saya. Kalau bapaknya kuat ngedorong itu, insya Allah anak-anak lebih kuat gitu. Karena ibu-ibu sama gilanya bapak-bapak berbeda. Jadi ya, anak betul. Jadi anak tuh suka lihat kegilaan orang tuanya, terutama bapaknya. Gitu. Jadi oke sama buku apa gitu, bacain itu lebih suka. Karena lebih atraktif, lebih menarik gitu. Kalau ibu-ibu kan jaim-jaim. Kali begitu bacanya gitu. Mudah-mudahan sih nggak jaim-jaim. Enggak kok Pak. Ya paling nggak saya sih nggak kayak gitu ya. Oke, Kauhan sekarang boleh dong bacain buku, penerbitnya apa, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, judul bukunya apa buat teman-teman Depok Membaca Nyaring. Kalau mau baca puisi juga boleh ya. Saya nanti akan bacain ini buku, judulnya Sayang Binatang. Buku ini favoritnya dia sebenarnya. Meskipun kenapa favorit? Saya bilang favorit karena ini yang paling sering dibacain. Jadi ada beberapa buku nih banyak ini, tapi yang paling saya tanya misalnya mau bacain yang mana gitu, itu relatif yang paling banyak yang ini. Sebenarnya agak ini dialognya agak sedikit gitu. Mungkin dia itu gitu. Nah, dan temanya adalah kucing nih. Adebong, bentar aja bacain dulu ya. Gitu. Buku judulnya Sayang Binatang, seri kisah teladan, yang nulisnya adalah Kak Idris Sadri. Bukan Idris Sardi, tapi Idris Sadri. Dan ilustratornya adalah Rendra M. Ridwan. Buku ini diterbitin sama Movin Graphics, masih imprintnya Mizan.
Desain grup ya, Kak? Dan grup. Kalau di sini sih rekomendasi usianya untuk 3 sampai 7 tahun. Baik. Bunga dari mulai awal sampai sekarang tuh doyan banget sama yang ini. Mungkin karena ceritanya. Coba kita lihat ceritanya ya. Iya. Bunga mau ini? Hah? Mau baca? Ayah yang bacain? Oke, ayah yang bacain ya. Dahulu kala di sebuah kota, kotanya mana ini? Nggak tahu kotanya mana, tapi lihat tadi kota apa ini? Asing ya kotanya ya. Dahulu kala di sebuah kota ada seorang wanita yang menemukan seekor kucing. Nah, seneng dia lihat tuh kabarnya. Ada seorang wanita yang menemukan seekor kucing. Lihat. Wah, lucunya. Aku akan memelihara kamu. Seneng tuh kucingnya lihat gambarnya. Orangnya juga seneng kadang ketemu sama kucing. Terus sang kucing itu sangat senang karena dia akan dipelihara dan disayang. Lihat lucu gambarnya kan? Kucingnya. Dia senang, kucingnya senang karena dia akan dipelihara dan disayang. Ya, tiba-tiba, loh, kok aku dikurung? Kata kucing. Nah, akhirnya kucingnya dikurung, masuk ke dalam kurungan. Katanya mau dipelihara, tapi dimasukin ke dalam kurung. Kucingnya bicara. Kucingnya ngomong, loh, kok aku malah dikurung ya? Kata kucing. Kenapa ya dikurung ya? Mau tahu. Mau dijual. Tapi coba kita lihat kenapa ya dia dikurung ya. Setiap hari pemilik barunya lupa memberi makan. Jadi masukin ke dalam kurung. Setiap hari pemiliknya lupa juga kasih makan. Jadi sang kucingnya jadi kelaparan. Lihat tuh, kasihan kan? Nah, masuk ke dalam kurung sini. Karena dikurung, tuh lihat matanya mulai melotot, iya kan? Karena dikurung, dia tidak bisa berburu makanan sendiri. Kalau dilihat di gambarnya ada apa ini? Kucingnya di dalam, di luarnya ada apa? Tikus, kasihan. Kucingnya di dalam, ada tikus di luar ngeliatin. Kasihan sekali kucingnya. Nggak bisa cari makan sendiri ya. Kemana? Bisa keluar gitu. Kucingnya nggak bisa keluar karena ininya kecil. Di luarnya ada tikus, mau dimakan nggak bisa makan. Iya. Nah, terus dia selalu memohon. Kucing itu akhirnya dia mohon-mohon. Ngomongnya gimana kucingnya? Gitu. Tapi dia ngomongnya gimana sebenarnya dia ngomong loh, kalau suaranya meow, meow, dia ngomong gimana ngomongnya? Beri aku makan, beri aku makan, beri aku makan. Iya, gitu dia ngomongnya meow, 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 gitu. Tapi sebenarnya dia lagi ngomongnya apa? Beri aku makan, beri aku makan, beri aku makan. Gitu ya ngomongnya. Tapi karena dia sibuk, sang kucing selalu dilupakan. Tuh, yang punyanya kan sibuk setiap hari, tapi kucingnya selalu dilupakan. Semakin hari si kucing tambah lemah, badannya tambah lemah karena nggak dikasih makan ya, nggak bisa makan sendiri, nggak dikasih makan sama yang punyanya, ya kan? Masih di dalam kurung, kasihan nggak? Kasihan tuh. Sampai akhirnya sang kucing pun apa? Ini apa? Kucingnya kenapa? Lihat. Ya kan? Kucingnya mati tuh, kasihan tuh. Sampai kucing mati. Kasihan sekali. Akhirnya di gambarnya ini
yang punyanya nangis juga ya. Nangis deh. Akhirnya wanita itu menyesal. Kucingnya mati karena dia tidak pernah memperhatikannya. Ya, nangis. Kasihan kucingnya mati. Selesai. Yeay. Bacainnya Abis ini dia biasanya nanti ngomong itu, banyak nanya apa gitu. depan kamera malu ya Bunga ya. Kak. Lagi juga nih, siapa sih nih ngobrol sama ayah ya? Sebentar lagi. Nah, Kauhan nih bacainnya bagus banget. Pakai intonasi, suaranya lantang, ada jeda antar kalimat, anak diajak berdiskusi. Keren banget, udah tipe-tipe read aloud, udah biasa read aloud. Jadi selalu diajak diskusi ya Pak, Kak? Kalau bacain itu jangan datar-datar aja. Kita juga mana sih, nada itu pasti menarik ya. Kita juga kalau dengerin orang datar aja nggak terlalu ini. Tapi kalau dia punya tekanan-tekanan, punya sesuatu yang berbeda, bunyi yang berbeda, ya kita juga terinterupsi. Enak gitu. Dan di tengah lagi kita baca gitu. Jangan cepet-cepet pengen habis. Ya, ajak diskusi dengan apa yang terbaca. Jadi kita juga mancing dengan pertanyaan, kenapa ya ini? Apalagi kalau ada gambar gitu. Jadi bukan teksnya aja yang kita bahas, gambarnya juga kita bahas gitu. Ya nangis gitu loh misalnya, ini kenapa ya ini? Dia nangis, ini apa di matanya? Ntar dia bilang, oh itu air mata gitu loh misalnya. Itu jadi kita ngajak dia ngerayu membaca tuh agar memang suka terhadap bacaan, ya karena kita mengajak interaksi dengan dia. Gitu. Kalau kitanya monoton juga nggak menarik gitu. Oleh karena itu saya bilang tadi gitu, kalau bapak-bapaknya gila sama anaknya pasti menarik. Gitu. Baca buku tuh pasti menarik. Juga karena ini ya, sering baca puisi, jadi nada intonasinya tuh tahu. Terus langsung di sebuah kota gitu. Oke, itu pertamanya bisa lama itu sebenarnya. Oke. Kotanya di mana? Saya tadi tanya ini kotanya di mana? Betul. Itu oke, kalau dia nggak tahu ini kotanya di mana, coba lihat ini gambar bangunannya, kira-kira bangunan apa ya gitu loh. Jadi mengidentifikasi satu halaman itu sebenarnya bisa lama. Gitu. Betul. Karena kalau di read aloud setelah training itu yang saya pelajarin adalah membaca itu bukan cuma menghabiskan satu buku, tapi interaksi in between-nya itu loh yang paling penting. Bukan mengajar anak supaya bisa membaca, tapi bagaimana memahami bacaan dan suka, akhirnya timbul untuk suka membaca. Begitu ya. Itu ada dari Kak Desak Putu Maharani. Keren Pak katanya. 10 buku. Oh iya, betul. Keren banget, Kauhan. Menarik ya, saya 1 jam nih, nggak berasa udah 1 jam. Dan itu menarik banget. Ya kan? Udah 1 jam kan? Udah jam 8 ya di sana? Di sini jam 10. Ya. Menarik pemikiran bapak-bapak itu, makanya saya pengen banget ngajakin bapak-bapak live itu bicara, ngobrol itu, karena memang pemikiran bapak-bapak itu kadang-kadang out of the box, beda dengan ibu-ibu. Yang kadang mikirnya harus A, B, C, D, lebih sistematis gitu ya. Kalau bapak-bapak kan lebih, ayo. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya lebih menarik deh sebenarnya, sambil masak gitu, sambil bacain, bisa nggak sih? Kalau sambil masak sambil bacain nggak bisa dong, susah. Nanti gosong masakannya. Serumah nggak makan kan? Repot. Soalnya kalau bapak-bapak sambil masak, sambil bacain tuh udah nggak mungkin gitu. Ibu-ibu kalau multi talent gitu kan, sambil masak, layar di depan yang gede, teksnya gede, dia bisa bacain gitu. Jadi jatuhnya kayak baca puisi gitu. Ah, ya boleh sih dicoba itu. Tapi lagi masak ntar takutnya nggak fokus. Biasanya kalau ibu-ibu tuh sama anak
kan karena ibu-ibu tuh lebih sering sama anak, biasanya siang-siang lagi santai-santai bisa baca buku, atau malam tuh kalau saya malam itu juga bergantian sama suami saya baca itu apa namanya, membacakan buku bergilir, tiket. Kauhan, nah pesan penutup nih buat teman-teman dari Depok Membaca Nyaring. Bener Bu Dede tuh, nanti lupa dikasih bumbu. Bu Dede bener banget, bapak-bapak nggak paham part itu. Baca buku sambil baca, sambil masak gimana coba? Ah, pesan untuk ini ya, soal baca buku ya. Iya. Soal membaca buku, mencintai buku atau? Ya, eh, sebenarnya memang nggak bisa dipaksain ya. Setiap anak ininya berbeda, senangnya berbeda gitu. Tapi saya punya pemikiran itu begini. Perkenalan dengan buku itu akan lebih luas gitu, akan lebih moncer cara berpikirnya kalau menurut saya gitu. Jadi orang bisa suka aktivitas apa aja, tapi perkenalan dengan buku itu memudahkan anak justru apa namanya, cara berpikirnya akan lebih dari biasa gitu. Kenapa? Karena pergulatan membaca itu memaknai kata. Oke. Jadi saya catat ya, pergulatan membaca adalah memaknai kata. Oke. Memaknai kata. Jadi apa yang kita baca kata per kata itu akan dia mulai mengimajinasikan. Jadi kata ini tuh apa gitu. Ketemu dengan kata yang lain itu dia udah mulai berkembang. Ya, saya nggak tahu istilah kerennya tuh apa, tapi justru dengan membaca itu membuka lebih cepat wawasan anak itu terhadap yang lainnya. Jadi karena imajinasi terhadap kata itu lebih kuat menurut saya daripada menonton gitu loh misalnya. Bukan berarti menonton tidak boleh gitu, tetapi memperkenalkan kata pada anak dengan membaca itu lebih kuat menurut saya gitu. Karena imajinasi anak-anak itu akan lebih hebat. Coba aja kalau anak-anak disuruh baca sesuatu tuh dengan keluguannya gitu loh. Imajinasinya lebih berkembang. Jadi saya tentu tidak memaksakan agar anak-anak menjadi suka baca kemudian dipaksain sama para orang tua, tetapi tidak ada salahnya kita juga memperkenalkan bacaan itu pada anak-anak, karena sesungguhnya nanti setelah itu yang akan berpikir itu bukan kita, anak-anak yang akan berpikir. Jadi saya cuma bekalin anak-anak itu untuk kelak justru cara berpikir kalian lah yang akan mengembangkan apa yang kalian mau, apa yang ada di dunia, merespon sesuatu ya karena memang kamu terbiasa menganalisa dari sana gitu. Saya membekali itu, saya memfasilitasi itu. Jadi nggak mungkin dong saya terus yang memberikan opini terhadap anak agar A, B, C, D gitu loh, enggak. Tapi bagaimana kamu memberikan opini terhadap sesuatu yang ada di depan kamu. Jadi membaca itu penting buat membekali anak-anak apa ya istilahnya berprinsip pada akhirnya gitu. Oke, berarti membantu membentuk cara berpikir anak ya Kak ya? Betul gitu. Betul sekali. Kauhan, Bunga, Bu Dede, terima kasih banyak ya sudah mau menjadi narasumber malam ini. Menarik sekali. Saya pribadi tuh sebetulnya masih pengen nanya-nanya, cuma maaf, koneksi. Sudah 1 jam, terima kasih banyak sudah membacakan buku dengan sangat apik, keren sekali untuk kita semua. Terima kasih Kauhan, sehat-sehat selalu. Bunga juga, Bu Dede sehat-sehat selalu ya Bu Dede ada di situ kan, sehat-sehat selalu. Kakak Rafa juga. Terima kasih banyak. Oh, nanti mungkin kalau kita undang lagi mau ya Pak? Insya Allah. Oh, siapa tahu nanti buat komunitas mengajarkan cara berpuisi. Ya. Amin. Kan? Menarik tuh.
Ayo, Oke, ayo. teman-teman, terima kasih sudah hadir. Kauhan, terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Saya Audrey dari Depok Membaca Nyaring undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuh. Bu Dede manggil saya Kak Audrey, malu jadinya. Ya. Izin. Dadah. Ya, silakan Pak. Saya N ya, teman-teman.